Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Petir berkedip di dunia guntur, karena atmosfer tampaknya telah memadat pada saat ini. Lindong dengan erat mengerutkan bibirnya. Dia telah berinvestasi begitu banyak, hanya untuk mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt ini. Sekarang setelah dia akhirnya tiba di tempat ini, tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Bahkan jika yang menghentikannya adalah Mo Luo. Mo Luo meletakkan tangannya di belakangnya. Mata merahnya memiliki menghalangi cahaya yang berkedip di dalamnya. Demikian pula ia juga memiliki beberapa rencana pada simbol Ancestral Thunderbolt. Hahaha, Kaisar Petir memandang mereka berdua dan tersenyum, lalu dia berkata, anak kecil ini memiliki simbol leluhur yang melahap, dan tubuhnya mampu mengakomodasi beberapa simbol leluhur. Namun, simbol Ancestral berkobar kamu secara alami sangat mendominasi, dan memiliki karakteristik yang sama dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Jika kamu mencoba untuk dengan paksa menggunakannya, kemungkinan kamu tidak akan bisa menanganinya, terlepas dari seberapa kuat kamu saat ini, ucap Kaisar Petir. Aku tahu tentang ini, jawab Mo Luo. Mo Luo tidak menyangkal hal ini. Dia berbicara dengan suara samar. Aku ingin simbol Ancestral Thunderbolt untuk alasan lain. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperbaiki simbol Ancestral Thunderbolt, aku dapat menemukan pemilik yang cocok untuk itu, ucap Mo Luo. Apakah senior Mo Luo percaya, bahwa aku tidak cocok? Lindong mengerutkan keningnya dengan lembut dan bertanya. Kamu sudah memiliki simbol leluhur yang melahap, dan kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Meskipun sifat melahap bukanlah lambang ancestral simbol, itu sudah memungkinkan kamu untuk mengakomodasi simbol ancestral lainnya, masih akan ada risiko besar yang akan terlibat. Tidak ada yang bisa menjamin, bahwa kamu akan berhasil. Mo Luo menjawab dengan suara yang dalam. Apalagi, kamu terlalu lemah. Hanya memiliki simbol leluhur yang melahap saja, itu telah menempatkan kamu dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika kamu mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, begitu Imo mengetahuinya, kamu pasti akan diburu oleh mereka. Aku berharap, bahwa simbol leluhur Thunderbolt ini harus berada di tangan seorang ahli tingkat atas yang telah matang, bukannya tunas yang tumbuh. Ini karena ada terlalu banyak risiko yang terkait dengan kamu. Tidak ada yang bisa menjamin, apakah orang itu akan menjadi target Imo saat dia sudah dewasa. Selain itu, simbol leluhur adalah benda ilahi yang menjaga dunia ini. Jika perang dunia lain meletus di masa depan, pemilik simbol ancestral akan menjadi pilar utama kekuatan yang menentang Imo. Karenanya, kami tidak bisa kehilangan salah satu dari mereka, ucap Mo Luo. Lindong tetap diam. Sepertinya, pada akhirnya Mo Luo sama sekali tidak percaya, bahwa dia akan mampu mengendalikan banyak simbol ancestral ini dan untuk menjaga mereka di tangan yang aman. Aku percaya, bahwa tidak ada yang aku katakan akan membantu meringankan keraguan tetua Mo Luo. Namun, meskipun aku tidak sekuat Tuan Mo Luo, ketika aku pertama kali mendapatkan simbol leluhur yang melahap, aku hanya berada pada tahap penciptaan Qi. Aku tidak memiliki latar belakang yang kuat, dan satu-satunya alasan aku dapat bertahan sampai hari ini, adalah karena sifat hati-hati aku. Mungkin, tetua Mo Luo tidak dapat memahami ini dengan status kamu, ucap Lindong. Lindong menghirup udara dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. Meskipun dengan demikian, terlepas dari apakah kamu percaya pada aku atau tidak, aku akan mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt dan memperbaikinya. Aku memiliki kepercayaan diri. Mungkin di masa depan, aku akan menjadi jauh lebih berguna daripada yang pernah dibayangkan Tuan Mo Luo, tambah Lindong. Mata Lindong menatap langsung ke arah Luo. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, ataupun penghindaran, karena kekuatan luar biasa dari Mo Luo. Ketangguhannya adalah gaya yang biasa. Hahaha, seorang anak kecil yang sangat berani, ucap Kaisar Petir sambil tertawa. Matanya memiliki sedikit kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Mo Luo melirik Kaisar Petir dan perlahan-lahan berkata, Tuan, kamu seharusnya menyadari, karakteristik yang mendominasi dari simbol Ancestral Thunderbolt. Apa kemungkinan itu akan mengakomodasi tubuhnya, ucap Mo Luo. Kaisar Petir terkejut. Dia segera menjawab, meskipun dia memiliki simbol leluhur yang melahap, peluang keberhasilannya tidak boleh melebihi 40%.
Lagi pula, kekuatan simbol leluhur terlalu besar, dan sangat sulit bagi mereka untuk hidup berdampingan dalam satu tubuh. Oleh karena itu, jika kamu gagal, kamu tidak hanya akan tidak dapat memperoleh simbol Ancestral Thunderbolt, tubuh kamu juga akan hancur karena tidak dapat menahan serangan balik dari kekuatan yang menakutkan itu, ucap Kaisar Petir. Mata Moluo berbalik ke arah Lindong dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Anak kecil, orang harus selalu tahu batas kemampuannya sendiri. Kamu sangat beruntung mendapatkan simbol leluhur yang melahap. Berusaha meraih terlalu banyak, mungkin pada akhirnya akan membebani kamu lebih banyak, ucap Moluo. Mata Lindong menatap langsung pada Moluo. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan gayanya. Kedua belah pihak sangat keras kepala. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Ini benar-benar konflik yang membuat orang sakit kepala, gumam Yan. Suara tak berdaya tiba-tiba terdengar saat kedua pihak berdebat. Setelah itu, cahaya putih dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Sesosok cahaya muncul di depan Moluo yang tertegun dan Kaisar Petir. Yan, ucap Lindong saat melihat sosok cahaya ini, yang telah terungkap dan terkejut. Siapa kamu? Tanya Moluo. Mata Moluo menatap Yan dengan heran. Dia bisa merasakan aura yang relatif aneh dan kuno dari sosok Yan. Perasaan kuno ini sebenarnya sebanding dengan simbol leluhur. Kalian semua bisa memanggil aku sebagai Yan, dan kamu juga bisa memanggil aku jiwa batu leluhur. Yan tertawa dan berkata, batu leluhur katamu, ucap Kaisar Petir dengan kaget. Mata Kaisar Petir tiba-tiba mengeras. Dia mengungkapkan beberapa keterkejutan di matanya saat dia memandang Yan. Apakah kamu benar-benar mengacu pada batu leluhur, benda yang diciptakan oleh leluhur simbol kuno setelah mengumpulkan banyak benda ilahi, dan berada di peringkat kedua dalam peringkat benda-benda suci kuno? Tanya Kaisar Petir dengan penuh keterkejutan. Dia memang pemilik pertamaku, jawab Yan dan mengangguk dengan lembut. Kali ini, bahkan mata Moluo mengungkapkan ekspresi muram. Hanya setelah mencapai tahap seperti itu, seseorang dapat akan menghargai betapa kuatnya lambang simbol leluhur. Dia adalah orang yang paling kuat dan terhebat dalam sejarah di dunia ini. Benda-benda ilahi yang telah ia habiskan dengan banyak upaya untuk menciptakan, kemungkinan akan sebanding dengan benda-benda ilahi alami seperti simbol leluhur. Oh iya, pemilik aku saat ini adalah anak kecil ini. Tangan Yan menunjuk ke arah Lindong dan berkata sambil tertawa. Sungguh tidak terduga, ternyata kamu, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat benda ilahi kuno, akan benar-benar memilih anak kecil ini sebagai pemilik kamu. Kaisar Petir tanpa sadar berseru. Hahaha, itu karena aku percaya, bahwa dia akan dapat mencapai tahap yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun di masa depan. Jawab Yan. Bukankah terlalu terburu-buru untuk sampai pada kesimpulan seperti itu? Moluo mengerutkan keningnya dan bertanya. Dia tidak mengudara di depan Yan. Ini karena dia jelas mengerti, bahwa meskipun dia berada di tahap samsara, dia tidak menimbulkan ancaman bagi Yan yang sangat berpengalaman. Bahkan, pihak lain telah mengikuti tuan dari leluhur simbol itu ke dalam perang besar, dan membunuh banyak Imo yang kuat selama Perang Dunia Kuno. Bocah kecil ini memang cukup baik. Namun, bisakah dia benar-benar cocok dengan simbol leluhur? Dia selalu mengagumi Lindong. Namun, bahkan dia tidak membayangkan, bahwa Lindong akan dapat mencapai tingkat yang mengejutkan itu. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang bisa mencapai level yang telah dicapai tuan dari simbol leluhur. Ada spiritualitas yang tersisa, yang ditempatkan oleh simbol leluhur di dalam tubuhku, daripada mengatakan bahwa aku percaya diri, itu akan lebih tepat jika mengatakan, bahwa simbol leluhur percaya diri padanya. Oleh karena itu sebabnya aku memilihnya, jawab Yan dengan lembut. Keputusan yang dibuat oleh simbol leluhur katamu, ucap Kaisar Petir dan Moluo berbarengan, dan memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Ekspresi mereka sedikit aneh pada waktu berikutnya saat mereka melihat Lindong. Kemungkinan satu-satunya orang di dunia ini yang dipilih oleh orang itu adalah Lindong. Lindong juga kaget saat dia memandang Yan. Ini juga pertama kalinya dia mendengar hal ini. Mungkinkah ini cerita acak yang sebenarnya dibuat oleh Yan? Jika itu benar-benar masalahnya, dia cukup pandai dalam hal itu. Dia benar-benar berhasil mengejutkan dua pemilik simbol ancestral ini, pikir Lindong. Jika simbol leluhur agung entah bagaimana caranya bisa memilihnya melalui takdir, mungkin dia memang luar biasa, pikir Kaisar Petir. Kaisar Petir memandang Lindong dengan cara yang aneh dan tertawa. Tidak terduga, bahwa aku benar-benar dapat bertemu dengan anak kecil yang dipilih oleh lambang leluhur sebelum kematianku, ucap Kaisar Petir. Lindong terlihat malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena itu, aku harap kamu membiarkan Lindong memiliki simbol Ancestral Thunderbolt.
Dia mungkin orang yang paling cocok untuk itu. Yan memandang Mo Luo dan berkata. Mo Luo mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka, bahwa pertarungan ini akan benar-benar melibatkan simbol leluhur dari zaman kuno. Namun, dalam hal senioritas dan pengalaman, Yan jelas mengungguli dia, pikir Mo Luo. Yan dan Kaisar Petir memandang Mo Luo yang tenang. Mereka jelas menyadari, bahwa meskipun mereka adalah seniornya, hadiah itu seharusnya didapatkan oleh seorang ahli yang paling kuat seperti Mo Luo, bukan Lindong. Mereka hanyalah jiwa batu leluhur, yang belum sepenuhnya disembuhkan, dan seorang ahli yang akan mati. Dalam pertarungan nyata, mereka secara alami bukan tandingan Mo Luo, pikir Mo Luo. Karena kamu memiliki kepercayaan diri padanya, ucap Mo Luo. Mo Luo menghirup udara dalam-dalam di depan mata mereka. Suaranya berubah jauh lebih dalam. Aku tidak bisa menentang keputusan simbol leluhur. Selanjutnya, aku akan memberinya kesempatan, tambahnya. Mata merah cerah Mo Luo menyapu Lindong setelah dia berbicara. Kalau begitu, terimalah 3 serangan dari aku dan simbol ancaman Thunderbolt milikmu. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Mo Luo. Mata hitam gelap Lindong mengungkapkan ekspresi panas. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu, sementara suaranya dipenuhi tekad dan keberanian. Baik, aku terima, jawab Lindong. Lindong jelas tahu, bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit bagi dirinya saat ini untuk menerima 3 serangan dari ahli super tahap samsara, terlepas dari ketanyaannya, bahwa ia juga memiliki simbol ancestral. Namun, terlepas dari itu, satu-satunya yang ia tahu adalah, bahwa ia tidak boleh menyerah pada simbol ancestral Thunderbolt yang sudah ada di depan matanya. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang bila dia bisa menahan 3 serangan dari Mo Luo, dia tidak akan pernah mau menyerah. Pikir Lindong. Kaisar Petir terkejut ketika dia menatap Lindong, yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan meskipun ditekan oleh Mo Luo. Dia segera mengangguk. Kegigihan Lindong adalah sesuatu yang bahkan dia kagumi. Mo Luo melihat Lindong mengangguk, lalu dia berbicara dengan suara lemah. Aku akan memberimu 1 jam untuk memulihkan diri, ucap Mo Luo. Setelah mendengar kata-katanya, tanpa basa-basi lagi, Lindong segera duduk dan mengedarkan devouring power-nya, menelan semua energi petir yang mengelilinginya. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi Yuan Power yang melonjak di seluruh meridian dan anggota tubuhnya. Dia tahu, bahwa pertarungan berikutnya akan menjadi sangat paling intens yang pernah dia lakukan. Mo Luo kemungkinan jauh lebih kuat dari 3 kepala sekte besar gerbang Yuan. Selain itu, tidak mungkin bahwa Lindong akan menahannya, karena ia juga ingin mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt juga. Berdiri di sampingnya, Mu Lingxian melihat bahwa Lindong dipaksa untuk bertarung dengan Mo Luo, dia memelototi Mo Luo sebelum dia dengan jelas berkata, membuli yang lebih mudah, betapa tidak tahu malunya, ucap Mu Lingxian. Mo Luo mengerutkan bibirnya. Mengingat statusnya, secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertengkaran dengan Mu Lingxian. Dia hanya bisa menoleh dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar protes gadis kecil itu. 3 serangan, sepertinya tidak mudah untuk menerimanya, ucap Kaisar Petir sambil tertawa, ketika dia berdiri di samping. Mo Luo adalah ahli panggung samsara dan pemilik simbol leluhur. Bahkan ahli tahap reinkarnasi biasa akan mengalami kesulitan jika berurusan dengannya, apalagi seseorang seperti Lindong, yang hanya pada tahap-tahap kehidupan mendalam. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat diukur, pikir Kaisar Petir. Tidak ada keadilan objektif di dunia ini. Mo Luo berbicara dengan suara samar. Aku telah memberinya kesempatan, apakah ia mampu meraihnya atau tidak, itu akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Karena dia telah dipilih oleh lambang simbol leluhur, aku pikir dia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban, ucap Mo Luo. Semoga saja, namun, ini sudah terlalu berlebihan, sepertinya kamu sengaja menggertak anggota generasi yang lebih muda, balas Kaisar Petir sambil mengangguk. Mo Luo melirik Kaisar Petir tanpa daya dan berkata, kapan kamu akan menghilang? Tanya Mo Luo. Tidak lama lagi kok, akan tetapi, siapa yang ngajarin kamu berbicara dengan sangat keterlaluan seperti itu? Kaisar Petir tersenyum dan balik bertanya. Dia melirik tubuhnya, yang secara bertahap menjadi pucat dan menghela nafas. Yimo terkutuk itu, gumam Kaisar Petir. Aku akan menghancurkan semua Yimo di dunia ini, ucap Mo Luo dengan suara samar. Suaranya berisi jejak fanatisme yang ekstrim. Sepertinya kamu memiliki dendam besar dengan mereka, Kaisar Petir menatap Mo Luo dengan kaget dan berkomentar. Ketika aku pertama kali memperoleh simbol leluhur yang berkobar, aku juga berada di sekitar usianya, jawab Mo Luo sambil melirik Lindong yang sedang memulihkan diri. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan-lahan mengepal.
Namun, aku tidak dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap rendah hati seperti dia. Simbol leluhur aku sudah terungkap, dan pada akhirnya menarik Imo. Seluruh keluarga aku benar-benar musnah, sementara ayah aku harus mengorbankan dirinya untuk membantu pelarian aku, ucap Moluo. Sejak saat itu, aku akhirnya belajar bagaimana caranya bertahan. Hanya setelah aku melangkah ke panggung samsara dan mendirikan Flame Divine Hall, barulah aku mengekspos keberadaan simbol ancestral yang berkobar. Jika aku telah mempelajari pelajaran ini sejak awal, mungkin, anggota keluarga aku masih hidup sampai saat ini, ucap Moluo. Kaisar Petir sedikit mengangguk. Ternyata Moluo ini juga punya masa lalu yang suram. Simbol ancestral mungkin membawa satu kekuatan, tetapi itu juga akan membawa bahaya besar bersamanya, ucap Kaisar Petir. Selanjutnya, Kaisar Petir berhenti berbicara, sementara Moluo juga turun keingatannya. Ekspresinya berubah ketika ada cukup banyak fluktuasi dalam emosinya. 1 jam berlalu dalam sekejap mata di tengah keheningan ini. Mata Lindong tiba-tiba terbuka pada saat itu. Mata hitamnya yang gelap memiliki cahaya yang melonjak di dalam mereka. Majestic Yuan Power bersiul dan mengalir ke seluruh meridiannya, mengisinya dengan kekuatan yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Lindong mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berdiri. Yuan Power melonjak di sekitarnya saat matanya yang tajam menatap Moluo. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Moluo, aku akan menerima bimbinganmu." Ucap Lindong. Mata Moluo menatap mata Lindong yang panas. Wajahnya berkedut sedikit sebelum akhirnya dia mengangguk dalam diam. "Aku tidak akan menahan diri," ucap Moluo. "Aku akan melakukan yang terbaik," balas Lindong. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali, sebelum Yuan Power yang megah tiba-tiba meletus. Aura di sekitar tubuhnya juga membengkak hingga batasnya pada saat ini. Ekspresi Moluo acuh tak acuh saat dia menatap Lindong. Meskipun dia tidak membuat gerakan yang terlihat, ruang dalam radius 100.000 kaki secara bertahap berubah lebih panas. Cahaya merah tua berkumpul di sekitar Moluo dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu yang singkat, napas itu berubah menjadi sinar merah besar sekitar 10.000 kaki. Sinar merah dipenuhi dengan riak yang menakutkan. Lindong menyaksikan sinar merah 10.000 kaki yang telah dibentuk Moluo dengan santai, sebelum ekspresi muram melonjak di matanya. Apakah ini kekuatan ahli panggung samsara? Seseorang benar-benar dapat membuat serangan yang mengerikan dengan gelombang tangan yang sederhana seperti itu, pikir Lindong. Formasi alam semesta kuno, ucap Lindong. Lindong menghirup udara dalam, sebelum teriakannya tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya terang keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi formasi cahaya besar sekitar ribuan kaki di langit di depannya. Formasi cahaya itu sangat misterius. Perlahan-lahan diputar sebagai gelombang demi gelombang riak energi unik yang menyebar darinya, itu menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Hah! Kaisar Petir sedikit terkejut ketika dia melihat formasi yang dipanggil Lindong. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mendeteksi kekuatan formasi ini, itu sudah jelas, barang ini luar biasa. Anak kecil yang menarik. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak objek ilahi. Kaisar Petir bergumam. Keingintahuan di matanya meningkat. Dia benar-benar ingin mencari tahu, bagaimana Lindong akan memblokir 3 serangan dari Moluo. "Batu leluhur!" teriak Lindong. Lindong sekali lagi menjerit rendah. Cahaya putih yang hangat bersiul dan membentuk tirai cahaya di belakang formasi. Bagian tengah tirai cahaya adalah jimat batu kuno yang tergantung di dalam. Sementara itu, Yan duduk diam di dalam batu. "Simbol leluhur melahap," teriak Lindong. Beberapa cahaya merah samar-samar naik dari dalam mata hitam gelap Lindong. Saat ini, dia tahu bahwa pertarungan ini kemungkinan akan menjadi pertarungan terberat yang pernah dia alami. Karenanya, dia tidak menyembunyikan kartu trufnya. Cahaya hitam yang megah sekali lagi bersiul dari atas kepala Lindong. Setelah itu berubah menjadi lubang spiral hitam besar sekitar 1000 kaki di belakang tirai cahaya. Pusaran hitam berputar perlahan, sementara kekuatan melahap dipancarkan darinya, pusaran itu terus melahap energi yang mengelilinginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. 3 objek ilahi yang hebat, namun, aku khawatir kekuatan kamu masih kurang. Kaisar Petir melihat formasi yang telah disiapkan Lindong. Dia bergumam dan sedikit mengangguk. Jika seorang ahli tahap samsara menggunakan 3 objek ilahi yang besar ini, kemungkinan bahkan Moluo pun akhirnya akan memar dan babak belur. Sayangnya, Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut pada saat ini, dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan Moluo, pikir Kaisar Petir. Lindong memanggil simbol leluhur yang melahap.
Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, sebelum cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Dengan gelombang dari lengan bajunya, 20 inti petir keluar dan bersiul. Setelah itu, mereka semua langsung dilemparkan ke dalam simbol leluhur yang melahap. Bang bang, energi liar dan dahsyat meledak di dalam simbol leluhur melahap, sementara kekuatan melahap beredar dengan gila-gilaan dalam upaya untuk melahap, dan memperbaiki mereka yang semakin liar. Pada saat ini, dia sangat membutuhkan dorongan eksternal ini untuk meningkatkan pertahanannya. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan Moluo. Bas. Setelah 20 inti letir dilahap habis, lubang hitam juga membengkak dengan tiba-tiba. Selain itu, ada juga energi megah yang keluar darinya, sebelum langsung menuju tirai cahaya dan formasi cahaya di depannya. Menggunakan kekuatan melahap untuk menyerap energi inti petir ini, kemudian menggunakannya untuk memperkuat dua objek ilahi lainnya. Ya, itu memang rencana yang bagus, ucap Kaisar Petir yang memuji dengan tenang. Dengan mata yang tajam dan berpengalaman, dia secara alami dapat melihat melalui rencana Lindong. Bahkan dia harus mengakui, bahwa ini adalah satu-satunya metode Lindong agar dapat memblokir serangan Moluo. Itu masih belum cukup, gumam Lindong. Energi liar dan keras yang terbentuk dari 20 inti petir bersiul di seluruh lapisan pertahanan. Namun, Lindong masih meraung dalam di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya di depan inti petir besar, yang sekali lagi muncul. Itu adalah inti petir yang Zuo Fei tinggalkan. Inti petir ini, itu dibentuk dari Zuo Fei ya, ucap Kaisar Petir terkaget-kaget. Kaisar Petir melihat inti petir besar dan terkejut. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia secara alami sangat akrab dengan fluktuasi dari mantan bawahannya ini. Moluo benar-benar memaksa anak kecil ini ke sudut yang paling sempit, pikir Kaisar Petir. Inti petir besar langsung dilemparkan ke simbol leluhur melahap saat muncul. Setelah itu, lubang hitam bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi mengerikan menyebar secara liar. Setelah itu, mereka menuangkan pertahanan di depannya. Setelah Lindong melakukan langkah ini, orang bisa melihat dengan jelas, bahwa tiga lapisan pertahanannya, yaitu lubang hitam, tirai cahaya, dan formasi cahaya, telah menyebar ke radius 10.000 kaki. Mereka tampil sangat spektakuler ketika dilihat dari jauh. Kedua mata Lindong memerah. Saat dia melihat formasi ini yang dibuat dengan sekuat tenaga, senyum di bibirnya mengandung jejak kegilaan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Moluo, yang mengawasinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tuan Moluo, silahkan menyerang. Teriak Lindong. Teriakan Lindong yang disertai dengan jejak kegilaan, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergema di atas dunia petir ini dengan cara yang rendah dan mendalam, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.